Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Cynthia Rahmawati dengan NIM 214040003 dan saya Nisa Hanifah dengan NIM 214040017 akan mempresentasikan materi demokrasi. Untuk topik pembahasannya yaitu pengertian, konsep, urgensi, dan demokrasi. Yang kedua, jenis dan contoh demokrasi yang berlaku di Indonesia. Dan yang ketiga, dinamika dan tantangan demokrasi. Untuk materi yang pertama yaitu pengertian demokrasi. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani demokratia yang berarti kekuasaan rakyat. Demokrasi berasal dari kata demos dan kratos. Demos yang memiliki arti rakyat dan kratos yang memiliki arti kekuasaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, demokrasi adalah gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Urgensi demokrasi. Urgensi demokrasi yaitu menegakkan hukum di Indonesia. Urgensi demokrasi yang pertama, prinsip dasar demokrasi itu adalah bertujuan membangun tata laksana dari sistem pemerintahan yang mengayomi kepentingan rakyat banyak dan berorientasi kepada memperjuangkan hak rakyat tanpa bersikap parsial dalam artian mendominankan satu kelompok dari kelompok yang lain dalam segala aspek kehidupan. Yang kedua, terlaksananya suatu sistem hukum yang baik dan bermoral akan melahirkan sistem demokrasi yang berwibawa. Maka selayaknya menciptakan sistem birokrasi pemerintahan dalam arti berdemokrasi yang baik harus berakses kepada terlaksananya aplikasi nilai hukum yang selaras dengan kehendak dari makna demokrasi. Yang ketiga, hukum itu memiliki daya manfaat yang cukup tinggi dalam pergumulan hidup manusia. Untuk itu, aturan-aturan yang ada di dalamnya dapat memberi perubahan atau transformasi nilai hukum kepada kehidupan demokrasi pada setiap tatanan hidup bernegara. Konsep demokrasi. Demokrasi berasal dari kata Yunani demos yang berarti rakyat dan kratia yang berarti pemerintahan. Demokrasi dapat diartikan pemerintah dari, oleh, dan untuk rakyat. Maka legitimasi pemerintahnya adalah dari kemauan rakyat yang memilih dan mengontrolnya. Jenis demokrasi yang pertama, demokrasi menurut cara aspirasi rakyat. Dibagi beberapa bagian yaitu A. Demokrasi langsung merupakan sistem demokrasi yang memberikan kesempatan kepada seluruh warga negaranya dalam permusyawaratan saat menentukan arah kebijakan umum dari negara atau undang-undang. B. Demokrasi tidak langsung merupakan sistem demokrasi yang dijalankan menggunakan sistem perwakilan. Jenis demokrasi yang kedua yaitu demokrasi berdasarkan prinsip ideologi, dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, demokrasi liberal merupakan kebebasan individu yang lebih ditekankan dan mengabaikan kepentingan umum. Yang kedua, demokrasi rakyat merupakan demokrasi yang didasarkan pada paham sosialisme dan komunisme dan lebih mengutamakan kepentingan umum atau negara. Yang ketiga, demokrasi Pancasila merupakan demokrasi yang ada di Indonesia bersumberkan pada nilai-nilai sosial budaya, bangsa, serta berasaskan musyawarah mufakat dengan memprioritaskan kepentingan seluruh masyarakat atau warga negara. Demokrasi Pancasila fokus pada kepentingan dan aspirasi serta hati nurani rakyat. Sampai saat ini Indonesia menganut demokrasi Pancasila yang bersumber pada falsafah Pancasila. Macam-macam demokrasi yang lainnya yaitu yang pertama, demokrasi dengan sistem parlementer. Menurut sistem ini, hubungan sangat erat antara badan eksekutif atau pemerintah dan badan legislatif atau badan perwakilan rakyat. Yang kedua, demokrasi dengan sistem pemisahan kekuasaan. Demokrasi ini menyatakan tidak ada hubungan antara eksekutif dan legislatif. Dalam sistem ini, badan eksekutif dan pemerintahan terdiri dari presiden sebagai kepala pemerintah dan dibantu oleh para menteri. Demokrasi dengan sistem referendum. Dalam sistem ini, tugas benar negatif selalu berada dalam pengawasan rakyat. Saya, Cynthia Rahmawati dengan NIM 214040003 akan menjelaskan kelanjutan
dari Nezahaneva. Untuk poin yang kedua yaitu contoh demokrasi di Indonesia. Contoh-contoh demokrasi di Indonesia yang pertama yaitu demokrasi langsung. Yang contohnya seperti ikut mencoblos saat pemilu atau pilkada dan memilih secara langsung ketua kelas. Yang kedua yaitu demokrasi perwakilan. Contohnya yaitu seperti membuat undang-undang yang diwakili oleh anggota DPR. Demokrasi perwakilan dengan sistem pengawasan langsung dari rakyat dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu referendum wajib. Contoh dari referendum wajib seperti pemungutan suara, pemisahan Timur-Timur, dan persetujuan yang diberikan oleh rakyat terdapat pembuatan undang-undang dasar. Yang kedua yaitu referendum tidak wajib. Contohnya seperti peranan partai politik tidak begitu menonjol, tetapi kehendak rakyat dapat diketahui secara langsung dalam demokrasi. Dan yang terakhir yaitu referendum konsultatif. Contohnya yaitu seperti rakyat sendiri kurang memahami tentang ini, maka pada saat materi undang-undang, rakyat hanya bisa diminta persetujuan. Yang selanjutnya yaitu contoh demokrasi berdasarkan titik perhatian atau prioritas. Yang pertama yaitu demokrasi formal. Contoh dari demokrasi formal yaitu adanya keberadaan lembaga-lembaga perwakilan rakyat. Yang kedua yaitu demokrasi material. Contoh dari demokrasi ini mungkin keberadaan lembaga perwakilan rakyat hanya sebagai simbol saja dan hanya mementingkan negara dibandingkan rakyat. Yang kedua yaitu demokrasi campuran, yaitu contohnya seperti rakyat memilih wakil DPRD, kemudian wakil itu dikontrol oleh rakyat dengan sistem referendum. Yang selanjutnya yaitu contoh demokrasi berdasarkan prinsip ideologi. Yang pertama yaitu demokrasi liberal. Contoh dari demokrasi ini adanya sistem multipartai, dan demokrasi ini telah mendorong untuk lahirnya banyak partai-partai politik. Yang kedua yaitu demokrasi rakyat adalah demokrasi di mana rakyat yang menentukan saat ada masalah penting. Contohnya seperti pada saat pemilihan presiden dan wakil presiden. Selanjutnya yaitu dinamika demokrasi di Indonesia. Demokrasi di Indonesia berkembang dengan pergolakan politik yang terjadi pasca kemerdekaan. Perubahan pola demokrasi terjadi mulai dari demokrasi terpimpin, parlementer, sampai era reformasi. Namun pada dasarnya, peran pemerintah dalam melaksanakan demokrasi masih sangat lebih banyak. Sebab dalam Undang-Undang 1945 serta perubahannya masih terlihat kekuasaannya. Pemerintahan lebih banyak dibanding dengan kekuasaan lainnya. Di Indonesia, dalam pelaksanaan demokrasi mengalami beberapa fase sehingga sekarang ini dikenal dengan era reformasi. Negara demokrasi tentu membentulkan adanya partai politik sebagai sendi dari demokrasi atau penyelenggara kedaulatan rakyat itu. Hal demikian pada dasarnya penyelenggaraan demokrasi secara tidak langsung atau dilakukan melalui pemilu dalam rangka menjadi posisi kepemimpinan suatu negara yang adanya partai politik sebagai pemilu. Partai politik pada dasarnya mempunyai posisi dan peran terpusat dan penting dalam setiap sistem demokrasi, sebab melibatkan peran penting sebagai penyaluran antara pemerintah negara dan rakyatnya. Tantangan demokrasi. Sejak memasuki era reformasi, konsep demokrasi semakin nyata didengungkan. Hal ini terlihat secara kebebasan pers dan kebebasan berpendapat di kalangan masyarakat dalam mengkritik pemerintah. Dengan adanya dicabutnya larangan ekspresi budaya Tionghoa oleh Presiden Republik Indonesia keempat,
yaitu Abdurrahman Wahid, menandakan bahwa prinsip demokrasi Pancasila masih diminati oleh bangsa ini. Namun, di sisi lain, era reformasi juga membawa dilema untuk bangsa ini. Salah satunya adalah karena kebebasan pendapat kerap disalahgunakan sebagai penegasan terhadap identitas kelompok tertentu atas nama mayoritas. Hal tersebut tentunya menjadi permasalahan sendiri bagi bangsa ini dan secara potensial ini dapat mencederai hakikat demokrasi Pancasila. Sebagai contohnya, kita banyak temukan konflik berbasis perbedaan agama dan budaya terjadi di masyarakat. Maraknya ujaran kebencian terhadap kelompok minoritas, serta bermunculannya ideologi toleran dan kejahatan terorisme. Di level pemerintahan politik, kondisi demokrasi di Indonesia khususnya dari aspek supremasi hukum juga cukup mengkhawatirkan. Salah satunya kita bisa soroti dari banyaknya tindakan pelanggaran HAM, minimalnya perlibatan aspirasi publik, serta rancangan berbagai undang-undang seperti revisi Undang-Undang KPK dan revisi RKUHP. Keberadaan Undang-Undang ITE yang menyulitkan perjuangan hak asasi manusia atau HAM. Beberapa penerbitan Perpu yang tidak dilandaskan pada kajian objektif, dan masih banyak lagi. Hal tersebut sangat ironis, karena kedaulatan di tangan rakyat dan basis rakyat adalah yang mutlak sekaligus kunci dari demokrasi itu sendiri. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.